Menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Senin 10 April 2023. Bersama saya Rizka Khairina, inilah live update pagi selengkapnya. Kasus penganiayaan anak mantan pejabat Dirjen Pajak masih terus bergulir. Dari update terbaru, Mario Dandi diperkirakan akan segera duduk di kursi pesakitan, sebab berkas perkara milik Mario Dandi akan lengkap atau P21 dalam waktu dekat. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengacara atau penasihat hukum Mario Dandi dalam konferensi pers di kawasan epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 9 April 2023. Setelah itu tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian jaksa akan mempersiapkan dakwaan dan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan perdana pun diperkirakan akan dilakukan setelah Idul Fitri tahun ini. Perkiraan Basri itu senada dengan yang pernah disampaikan penasihat hukum Shane Lucas Happy Sihombing. Bahkan dia memprediksi persidangan Mario Dandi dan kliennya akan dilaksanakan pada bulan Mei. Sementara itu, kini berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas telah dikembalikan ke Kejati DKI Jakarta ke penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini dilakukan karena berkas perkara penganiayaan kepada Kristalino David Ozora 17 tahun dinyatakan belum lengkap. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, pada Rabu 29 Maret 2023 lalu. Menurut Ade, pihaknya memberikan waktu untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk segera melengkapi berkas perkara tersebut, yakni sekira 30 hari pasca petunjuk dikirimkan. Diketahui sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, juga sempat membongkar kondisi terkini Mario Dandi selesai menjadi saksi sidang vonis pelaku anak AG. AG merupakan mantan kekasih David dan Mario Dandi yang diketahui menjadi pemicu penganiayaan terjadi. AG turut dijadikan terdakwa setelah terbukti ada di TKP dan menyaksikan langsung penganiayaan. Menurut Jonathan, Mario Dandi kini makin stres di dalam sel penjara. Terlihat pula dari cara mereka berteriak-teriak dalam persidangan. Anggota pengurus harian GP Ansor itu menilai Mario Dandi CS mulai tak kerasan merasakan dinginnya lantai penjara. Melalui akun Twitter pribadinya, petinggi GP Ansor itu menyebut Mario Dandi CS bahkan kerap berteriak di dalam sel. Karena kan di dalam BAP kan sebelum ditanyakan kan penyidik kan nanyakan apa damping kuasa hukum atau enggak kan itu sebelumnya sudah disampaikan. Jadi kami sangat mengapresiasi penyidik, sangat luar biasa kerjanya ya. Apalagi ini kan udah bentar lagi masuk persidangan lah P21 ya. Itu aja ya. Karena bentar lagi udah tuntas itu kan. Mungkin udah cukup ya. Tersangka Mario Dandi dikabarkan akan segera menjalani sidang atas kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Adanya babak baru ini, Mario Dandi diklaim telah siap menghadapi sidang perdananya yang diperkirakan akan berlangsung seusai Idul Fitri 2023. Bahkan tim kuasa hukum Mario Dandi juga berupaya keras untuk persidangan apabila berkas kliennya sudah dinyatakan lengkap. Salah satunya dengan mempersiapkan argumentasi dalam persidangan untuk pembelaan terhadap tersangka Mario Dandi. Mengenai hal ini, Basri juga mengatakan bahwa nantinya akan ada 8 orang dari tim kuasa hukum Mario Dandi yang akan membela anak Rafael Alun Trisambodo tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Basri kini juga mengklaim bahwa kliennya itu juga telah mengakui segala perbuatannya terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Sebelumnya diberitakan, berkas perkara milik tersangka Mario Dandi Satrio terkait kasus penganiayaan David Ozora disebut akan segera lengkap atau P21. Setelah dinyatakan lengkap, nantinya Mario Dandi akan segera masuk ke proses persidangan. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Mario Dandi, Basri Bundu, yang menjelaskan bahwa saat ini berkas perkara kliennya itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Basri memperkirakan bahwa kliennya itu akan segera menjalani proses persidangan perdana selesai perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang. Mengenai hal ini, sebelumnya Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersangka Mario Dandi Satrio 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun ke penyidik Polda Metro Jaya.
Hal ini karena berkas perkara penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun dinyatakan belum lengkap. Setelah pengembalian ini, penyidik Polda Metro Jaya diberikan waktu sekira 30 hari untuk segera melengkapi berkas perkara tersebut. Sebagai informasi, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David Ozora. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan diketahui jika orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar temannya AGH diperlakukan tak baik adalah temannya yang berinisial APA. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekitar 17 Januari 2023 lalu, di mana APA menyatakan bahwa saksi AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Atas hal itu, Mario emosi dan ingin bertemu David. Kemudian AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Setelah bertemu, David diminta melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun, dia hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Selanjutnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat dan terjadi penganiayaan. Dari kejadian itu, Mario langsung ditangkap oleh pihak security komplek dan diserahkan ke polisi. Kalau Mario Dendi selalu siap mengikuti proses hukum karena perbuatannya kan jelas kan dia mengaku. Berarti diakui perbuatan. Sudah diakui, Bang. Kalau sebelumnya kan dia nggak ngaku, justru mengarah ke skenario. Ini berdasarkan keterangan polisi, Bang, karena yang awalnya BAP awal bahwa dia itu seperti merangkai suatu skenario dengan melibatkan Sanyo dan Ade. Tapi yang sekarang ini akhir sudah mengaku. Itu kan jelas perbuatannya dia mengaku dan menyesal dan minta maaf, ya kan mendoakan Adinda David semoga cepat sembuh. Itu selalu disampaikan kepada kami. Kami juga kan waktu persidangan di Agi kemarin kan kami kan sempat ngobrol ya di dalam rutan itu kan sebelum jadi saksi di sidang itu kita ngobrol biasa ya kan ya gimana ini ya kan saya bilang ya kita harus setiap permasalahan akan tidak bisa lewati. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora mencuat, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, turut terkena dampaknya. Rafael Alun dipecat dari jabatannya hingga harta yang dimilikinya turut diselidiki oleh KPK. Alhasil, Rafael Alun kini menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi oleh pemeriksa jaksa atau pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan pada periode 2011 hingga 2023. Terkait hal ini, kuasa hukum Mario Dandi Satrio mengaku kliennya sempat menanyakan perihal kasus yang menimpa ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Namun Basri Bundu selaku kuasa hukum Mario tidak menjelaskan secara detail perihal apa yang diungkapkan Mario. Pihaknya hanya meminta Mario untuk tetap tabah soal permasalahan yang terjadi pada ayahnya tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, Basri juga sempat meminta Mario untuk fokus dengan masalah yang dihadapinya. Diketahui sebelumnya, berkas perkara kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak itu sebentar lagi akan dinyatakan lengkap alias P21. Saat ini berkas Mario dan tersangka lain Shane Lucas masih dinyatakan belum lengkap. Status berkas perkara itu dikatakan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Basri Bundu, saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu 9 April 2023 siang. Jelang persidangan digelar, Basri menuturkan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut perkara yang dihadapi oleh kliennya tersebut. Basri berharap hukuman yang dijatuhkan nantinya adil baik terhadap kliennya maupun korban. Sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina meminta sidang untuk Mario Dandi dan Shane Lucas diadakan secara terbuka. Sebagai informasi, untuk sidang pelaku anak AGH 15 tahun kini telah memasuki babak akhir.
Nasib anak AGH yang merupakan mantan kekasih Mario Dandi Satrio selaku pelaku utama dalam kasus penganiayaan tersebut akan dibacakan pada Senin 10 April 2023. Pembacaan putusan rencananya akan digelar secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meski terbuka untuk umum, persidangan diselenggarakan di ruang berkapasitas terbatas seluas 6x10 dan hanya mampu menampung 20 orang. Kapasitas itu sudah termasuk dengan hakim, panitera, tim jaksa penuntut umum atau JPU, dan juga penasihat hukum atau PH. Yang kalau itu kan kami nggak bisa jawab, itu kan apa perasaan klien kami kan. Kalau perasaan saya kan beda lagi nanti. Tapi pernah cerita ke kuasa hukumnya? Kalau bercerita terkait bapaknya ya kita nggak terlalu ke situ ya, tapi kita tetap apa walaupun dia ini ya menguatkan lah ya. Tapi pernah berarti ya bang? Apanya? Pernah ya? Kalau itu pernah dong, kalau abang menambahkan dia gitu. Kita sempat nyinggung ya, tapi ya tetap tak begitu aja. Jadi kita nggak ngobrol banyak, cuma kata apa ya fokus dia menghadapi persoalan hukum ini, itu aja. Kita nggak banyak bicara, itu aja ya. Bang, soal yang Jelang pelimpahan kasus penganiayaan anak ex pejabat Ditjen Pajak Kemenku ke Kejati DKI Jakarta, kubu Mario Dandi mulai goyah. Sebab kini kuasa hukum Mario Dandi, Basri Bundu, tengah was-was mempertahankan posisinya. Hal ini bermula dari adanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengacara kliennya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Basri Bundu, pengacara atau penasihat hukum Mario Dandi, dalam konferensi pers di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 9 April 2023. Dilansir dari tribunnews.com, oknum yang dimaksud mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis 6 April 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Basri, sang oknum menjanjikan Mario Dandi memperoleh hukum yang lebih ringan. Sebagai pengacara yang mendampingi Mario Dandi sejak diperiksa pertama kali dalam perkara ini, Basri merasa keberatan dengan tingkah oknum tersebut. Diketahui sebelumnya, pelaku utama Mario Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Berkas perkaranya pun disebut-sebut bakal P21 atau lengkap dalam waktu dekat. Setelahnya, anak ex pejabat Ditjen Pajak Kemenku itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Basri pun memperkirakan bahwa kliennya itu akan segera menjalani proses persidangan perdana seusai perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang. Sebagai informasi, Mario Dandi Satrio menganiaya D, anak kader Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata. Pasalnya hal ini dipicu karena Mario mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG 15 tahun mendapat perlakuan tidak baik dari korban. AG sendiri merupakan pacar Mario Dandi saat itu. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Shane Lucas 19 tahun. Kemudian Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Kini Mario dan Shane telah ditetapkan sebagai tersangka. Status AG sendiri sudah dinaikkan polisi dari saksi menjadi pelaku penganiayaan dengan status anak berkonflik dengan hukum. Mario sendiri sejauh ini sering dikunjungi keluarga atau didiamkan begitu saja? Oh, kalau itu saya tidak mau menjawab itu ya. Oh, kalau itu kan bukan diasuh tapi aja lah ya. Apakah itu yang lain aja bertanya ya. Nah, terus gimana bang upaya yang akan dilakukan kuasa hukum untuk setidaknya mengurangi hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Mario? Ada bukti-bukti bang misalnya? Kalau mengurangi apa itu kan bukan kewenangan kita, itu kewenangan Harapannya kan hakim. pasti Harapan kita itu kan adil bagi korban, adil bagi klien kami, itu aja ya harapan saya. Jadi hukum itu harus ditegakkan ya, dan harus ditegakkan. Ada sesuatu pak yang ditunjukkan pada persidangan? Ya kita tunggu dulu ya, nanti kita belum masuk ke situ ya.
artinya tadi abang bilang bahwa dalam waktu dekat ini Mario Dendi akan segera dilimpahkan ke B21 ya, B21 ya. B21. Sebelumnya kan abang juga sempat singgung sosok apa di dalam BAP Mario Dendi kan sempat disinggung juga sosok apa gitu kan, dan sampai Kasus penganiayaan terhadap David Ozora 17 tahun dengan pelaku anak AGH 15 tahun telah memasuki babak akhir. Nasib anak AGH yang merupakan mantan kekasih Mario Dandi Satrio selaku pelaku utama dalam kasus penganiayaan tersebut akan dibacakan pada Senin 10 April 2023. Pembacaan putusan rencananya akan digelar secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepatnya di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, dalam keterangannya pada Minggu 9 April 2023. Meski terbuka untuk umum, persidangan diselenggarakan di ruang berkapasitas terbatas seluas 6x10 dan hanya mampu menampung 20 orang. Kapasitas itu sudah termasuk dengan hakim, panitera, tim jaksa penuntut umum atau JPU dan juga penasihat hukum. Sebelumnya, Juyamto sempat menjelaskan keterbatasan kapasitas ruang sidang anak yang dijadikan tempat persidangan AGH. Juyamto mengungkapkan bahwa pada bagian pengunjung ruang sidang anak hanya disediakan satu deret kursi. Dalam persidangan terbuka ini, terdakwa anak memiliki opsi untuk hadir atau tidak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara dari pihak penasihat hukum telah memastikan bahwa AGH tidak akan menghadiri sidang pembacaan putusan. Sebagai informasi, mantan kekasih Mario Dandi AGH 15 tahun telah menjalani persidangan maraton sejak pekan lalu terkait kasus penganiayaan David Ozora 17 tahun. Sebelum disidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfasilitasi musyawarah diversi di antara pihak AGH dan David Ozora pada Rabu 29 Maret 2023. Dari musyawarah diversi itu, kubu David menolak penyelesaian perkara melalui jalan damai. Sidang perdana pun langsung dilaksanakan pada hari itu juga, di mana saat itu jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dalam persidangan tertutup mengingat usia AGH yang masih anak-anak. Sehari setelahnya, Kamis 30 Maret 2023, pihak AGH melayangkan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum pun menjawab eksepsi itu dengan memberikan tanggapan dalam persidangan esok harinya pada Jumat 31 Maret 2023. Lalu pada Senin 3 April 2023, Majelis Hakim membacakan putusan sela terkait perkara ini. Setelahnya persidangan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari JPU pada Rabu 5 April 2023. Dalam perkara tersebut, AGH telah dituntut hukuman penjara selama 4 tahun. Selang sehari kemudian, pihak AGH mengajukan pledoi atau nota keberatan dalam sidang pada Kamis 6 April 2023. Sembari berurai air mata, AGH menyampaikan penyesalan dalam pledoinya. Setelah 7 hari persidangan, hakim akan membacakan vonis bagi AGH besok Senin 10 April 2023. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembacaan putusan terhadap pelaku anak AGH 15 tahun akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin 10 April 2023. Sidang vonis yang akan berlangsung secara terbuka ini rencananya akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Namun terkait agenda ini, David Ozora 17 tahun dipastikan tidak akan hadir dalam sidang putusan terdakwa pelaku anak AGH atas kasus penganiayaan yang menjeratnya. Dilansir dari tribunjakarta.com, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini memastikan kondisi kliennya masih belum stabil dan tidak akan dibawa menghadiri sidang putusan AGH. Saat ini David Ozora masih fokus dalam proses penyembuhannya di rumah sakit. Oleh karena itu, tim kuasa hukum tidak ingin memaksa kliennya bisa hadir dalam proses sidang penuntutan AGH.
Melisa menerangkan, pihak keluarga dan tim kuasa hukum tidak pernah sekalipun menyinggung kasus AGH kepada kliennya, mengingat kondisi David Ozora sendiri hingga kini masih belum pulih, sehingga dikhawatirkan akan mengalami trauma bila diingatkan kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum AGH, Makata Toding Alo, mengatakan bahwa kliennya tidak akan dihadirkan dalam sidang vonis perkara penganiayaan berat berencana terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Makata berharap hakim menjatuhkan vonis terbaik kepada AGH, sebab ia menyebut AGH bersikap kooperatif selama persidangan. Adapun terdakwa AGH dituntut hukuman 4 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Kasus Anak atau LPKA. Makata menilai sangat berat bagi AGH jika hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Namun ia belum dapat berbicara banyak soal rencana banding atas vonis hakim. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, JPU menyatakan AGH terbukti melanggar pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Selain itu, jelas Syarif, AG juga didakwa pasal 76C Pasal 80 ayat 2 UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi, anak pejabat pajak, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Inul Daratista. Pedangdut nasional tersebut bahkan membawa suaminya Adam Suseno untuk menjenguk David di rumah sakit pada Minggu 9 April 2023. Dilansir dari tribunjakarta.com, saat menjenguk, Inul sukses membuat David kegirangan, sebab ia diizinkan untuk memegang kumis lebat Adam Suseno. David tertawa lepas ketika memegang kumis tebal yang sudah melegenda itu, meski masih terbaring dengan berbagai alat medis di lehernya. Momen haru itu terlihat diunggah oleh Inul Daratista di akun media sosial miliknya pada Minggu 9 April 2023. Dalam unggahannya, tangan David perlahan memegang kumis suami Inul Daratista. Melihat momen haru itu, seisi ruangan pun langsung tertawa. Diketahui sebelumnya, Inul Daratista rupanya sudah sejak lama memperhatikan David Ozora. Ia rutin memberikan dukungan agar korban penganiayaan berat Mario Dandi Satrio dan kawan-kawannya itu untuk sembuh. Inul Daratista kerap mengomentari postingan ayah David Ozora yang mengabarkan kondisi anaknya. Saat berita ini diturunkan, ada postingan ayah David Ozora terbaru yang diunggah beberapa jam lalu. Terlihat David Ozora mengatakan sesuatu di depan kamera hingga membuat warganet terharu. Meski baru beberapa jam lalu diposting, Inul Daratista terlihat sudah mengomentarinya. Atas semua komentar Inul Daratista pun, warganet mengatakan sang pedangdut merupakan perwakilan emak-emak online yang mengutuk kejadian yang menimpa David. Sebagai informasi, David Ozora kini dinyatakan sadar di sela menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini David Ozora masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut Jonathan Latumahina, David Ozora ingin menyentuh kumis Adam Suseno jika sudah siuman. Tanya itu, David Ozora juga berharap bisa mengunjungi makam Gus Dur di Jombang, Jawa Timur jika sudah benar-benar sembuh. Beberapa waktu lalu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar pertemuan dengan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNYD di KPK dari unsur Polri. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas polemik pemberhentian Brigadir Endra Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Dari rekaman suara saat pertemuan dari anggota penyelidik KPK yang merupakan PNJD di KPK dari unsur Polri tersebut kini beredar di media sosial. Dilansir dari tribunnews.com, dalam rekaman tersebut PNJD di KPK dari unsur Polri menegaskan bahwa Endar Priantoro harus tetap bertugas di KPK dan menjabat sebagai Direktur Penyelidikan. Pernyataan itu disampaikan kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga menjadi pimpinan rapat. Ia menambahkan jika memang Firly Bahuri tetap mengeluarkan surat pengembalian Endar Priantoro ke Polri, maka pihaknya menyatakan bakal walkout dalam rapat. Pernyataan dari seorang anggota penyelidik yang identitasnya tidak terlalu jelas disebutkan itu lantas dijawab oleh Firly Bahuri. Firly meminta kepada yang bersangkutan untuk duduk terlebih dahulu guna memberikan kesempatan dirinya untuk menjelaskan. Dalam rapat tersebut, Firly secara tegas menyatakan kalau keputusan untuk mengembalikan Endar Priantoro ke Polri bukan semata dirinya yang memutuskan. Dirinya juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah pribadi dengan Endar. Bahkan Firly juga menyebut kalau dia tidak berkonflik dengan seluruh juniornya di KPK. Dari rekaman tersebut terdengar pula sedikit kericuhan di ruang rapat. Namun secara jelas, anggota penyelidik KPK itu tetap memutuskan untuk keluar ruang rapat. Sebelumnya, pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK oleh pimpinan Firly Bahuri CS menuai polemik. Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Anti Korupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan 5 pimpinan KPK pada Selasa 4 Maret 2023 untuk menyampaikan protes. PNJD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekira 1 jam itu menemui jalan buntu. Bahkan salah seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNJD Polri di KPK ini pun tidak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Biro Hukum terkait alasan yang disampaikan. Oleh karena itu, sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruang rapat. Tribunnews beredar kabar bahwa Ketua KPK Firly Bahuri diduga membocorkan dokumen penyelidikan terkait kasus korupsi di ESDM. Terkait isu tersebut, ex-pimpinan KPK Bambang Wijojanto atau BW angkat bicara. Lansir dari tribunnews.com, Bambang Wijojanto menyebut bahwa Firly Bahuri sudah layak dinyatakan sebagai tersangka. Ia pun menduga bahwa cuitan-cuitan yang beredar kini mengarah pada Firly Bahuri. Terlebih menurutnya, dokumen yang dibocorkan tersebut bukan sekedar surat perintah penyelidikan, namun terdapat indikasi kuat menyerupai dokumen laporan hasil penyelidikan. Bambang Wijojanto pun menyoroti salah satu pernyataan pimpinan KPK Alex Marwata, yakni terkait dengan peristiwa pembocoran dokumen KHK memuat dengan mengkonfirmasi 3 hal penting. Di antaranya, Alex implisit mengakui adanya pembocoran dokumen. Kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena dibocorkan, dan ternyata menyerupai laporan hasil penyelidikan bukan sekedar surat perintah penyelidikan KPK. Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya, sekaligus mengkonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya. Tindakan ini dapat dituding sebagai upaya untuk membelokkan peristiwa yang sesungguhnya dan sekaligus mendekonstruksi dampak luas dan tindakan pembocoran. Saat ini informasi di media pun terus berkembang. Oleh karena itu, tindakan Alex Marwata sebagai salah satu pimpinan KPK pun juga dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran etik dan perilaku. Bambang Wijojanto menuturkan informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp di masyarakat dapat disimpulkan
bahwa pembocoran dokumen yang bersifat rahasia yang menyerupai laporan hasil penyelidikan KPK ditujukan secara sengaja. Ia menduga hal ini dilakukan agar pihak yang tengah diperiksa KPK atau pihak ESDM dapat mengcounter atau mengantisipasi arah pemeriksaan KPK, sekaligus dapat merintangi proses pemeriksaan yang tengah dilakukan KPK. Terlebih dokumen tersebut ditemukan tim penindakan KPK berada di ruang Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ESDM pada Senin 27 Maret 2023. Apabila benar dokumen tersebut ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM yang diperoleh dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan berasal dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK, maka Firly sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka dan bukan lagi pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku. Mahfud MD sebagai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantas TPPU mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan atau Kemenku. Tak tanggung-tanggung jumlah transaksi tersebut mencapai triliunan. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kembali menyinggung kejanggalan tersebut baru-baru ini. Dilansir dari wartakotalive.com, kasus itu semakin ramai ketika Komisi 3 DPR RI memanggil pihak-pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mahfud MD hingga PPATK. Saat menghadiri undangan klarifikasi, Mahfud MD pun sempat perang urat saraf dengan beberapa anggota DPR RI. Bahkan karena hal itu muncul stigma bahwa Mahfud MD berseteru dengan beberapa anggota Komisi 3. Namun Beni Kaharman membantah selentingan tersebut. Dia justru menyebut kasus dugaan transaksi janggal itu menjadi ajang perseteruan antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani. Beni kemudian menerangkan bahwa Komisi 3 dalam posisi mendukung Mahfud MD untuk membongkar dugaan mega skandal tersebut. Sebab Menko sendiri telah membantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait temuan transaksi mencurigakan senilai total 349 triliun. Sri Mulyani menyebut dari temuan itu tidak seluruhnya terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya dari total 349 triliun, temuan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK hanya ada 3,3 triliun melibatkan pegawai Kemenku. Sri Mulyani menjelaskan pihaknya menerima sebanyak 300 surat soal transaksi 349 triliun dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Senin 13 Maret 2023. Dia menyebut 300 surat terdiri dari 135 inquiry Kemenku, 65 inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke aparat penegak hukum atau APH. Sementara dalam 65 surat dengan nilai transaksi 253 triliun adalah terkait data dari transaksi, debit, kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenku. Sri Mulyani menambahkan, dari 22 triliun tersebut hanya 3,3 triliun yang berhubungan dengan pegawai Kemenku. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak gentar dengan rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi 3 DPR RI terkait informasi aliran dana ratusan triliun rupiah yang diduga melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengobatan tulang secara tradisional yang dilakukan Ida Dayak berhasil menghebohkan jagat maya. Namun ternyata Ida Dayak bukanlah satu-satunya orang yang memberikan pengobatan tulang secara tradisional. Sebab di Aceh rupanya juga terdapat warga yang memiliki kemampuan serupa. Dilansir dari serambinews.com, pengobatan tradisional bagi pasien terkilir
patah, dan sejenisnya dilayani oleh seorang pria bernama Salman atau yang lebih dikenal Bang Man 50 tahun. Salman sendiri merupakan warga Desa Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biruan. Pasalnya pengobatan ini sudah lama dibuka di sebuah balai dekat rumahnya dan selalu ramai dikunjungi warga berobat. Bahkan pengobatan ini sudah populer sebelum ada HP, smartphone, ataupun media sosial. Meski demikian, beberapa waktu belakangan pengobatan itu viral di media sosial setelah video pengobatan Bang Man diposting di akun TikTok @acehviral. Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik itu, pasien dengan keluhan terkilir mulai dari orang tua hingga anak-anak dalam gendongan orang tuanya sangat ramai mengantri sambil berdiri. Satu persatu pasien tersebut dilayani dengan cepat dan santai oleh Bang Man. Saat dilayani, pasien juga tidak terlalu kesakitan seperti saat diurut pada umumnya. Selain diurut secara cepat itu, pasien pun sepertinya memasukkan uang ke kantong baju Bang Man yang sama sekali tidak dilihatnya karena dia terus melanjutkan melayani pasien lain. Video itu pun banyak ditanggapi positif oleh warganet dan juga menyebut ide Dayak dari Aceh. Diketahui rumah Bang Man ini melayani urut terkilir atau patah dan sejenisnya sekitar 2 km arah antar SPBU Simpang Leubu. Sementara itu terkait pengobatan yang ia jalani, Bang Man mengaku hanya menjalani habluminan nas atau hubungan baik dengan manusia. Sedangkan kesembuhan pasien adalah habluminallah, hubungan yang baik dengan Allah. Menurut seorang keluarga dekat Salman mengatakan, Salman menjalankan pekerjaannya Salman menjalankan pekerjaannya mengurut sudah turun-temurun dari orang tuanya atau almarhum TGK M. Nur. Salman kecil sudah mulai mendampingi orang tuanya mengurut warga terkilir dan sejenisnya itu sejak berusia 13 tahun. Sejak itulah ia mulai membantu mengurut bersama orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun lalu, pekerjaan tersebut dilanjutkan olehnya. Maka setiap hari Salman melayani warga yang datang ke rumahnya untuk diminta bantu urut dan dia melakukan semampunya. Namun ada pula pasien yang disarankan untuk diperiksa di rumah sakit dulu, namun ada pula pasien yang belum bisa diurut. Posko pengaduan orang hilang korban pembunuhan Tohari alias Mbah Selamet di Polres Banjarnegara masih menerima beberapa aduan. Saat ini ada setidaknya 18 orang dilaporkan hilang. Aduan orang hilang yang berkaitan dengan dukun pengganda uang ini pun dikonfirmasi oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Hedri Yulianto. Dilansir dari tribunnews.com, belasan orang hilang tersebut berasal dari beberapa daerah, seperti Palembang, Lampung, Magelang, hingga Wonosobo. Kapolres mengatakan dari 12 korban Mbah Slamet, baru 3 yang telah teridentifikasi. Ketiganya yaitu Parianto 53 tahun dari Sukabumi, Jawa Barat dan pasangan suami istri atau Pasutri, Irsat 43 tahun serta Wahyu Triningsi 40 tahun asal Pesawaran, Lampung. Sementara itu, salah satu pihak keluarga lain yang melaporkan diduga korban Mbah Slamet, yaitu Rani Wulandari 22 tahun asal Lampung. Ia melaporkan kehilangan kedua orang tuanya, yaitu Suheri dan Iriani.
Dia mengatakan sebelumnya sempat mencari tahu keberadaan dari keluarganya itu, namun bingung mencari kemana. Korban diduga sudah pergi sejak September 2021. Sementara itu, anak dari korban Irsyad serta Wahyu Triningsih, yaitu Alda 16 tahun, yang menceritakan bila kedua orang tuanya hanya bilang pergi ke Jawa. Tepatnya adalah di Jawa Timur. Polres Banjarnegara telah mendirikan posko pengaduan orang hilang terkait dengan kasus pembunuhan dukun pengganda uang. Sebagai informasi, Mbah Selamat ini merenggut nyawa para korbannya dengan cara menyuruh korbannya untuk meminum minuman beracun. Seusai 5 menit meneguk minuman tersebut, korban pun langsung meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, Mbah Selamat lantas menguburkan jenazah para korbannya. Dalam melancarkan aksinya, Mbah Selamat mengaku melakukannya seorang diri. Ia mengeksekusi korbannya di kebun miliknya di Desa Balun, Kecamatan Winayasa, Banjarnegara, yang berjarak 2 km dari rumahnya. Di lokasi itulah Mbah Selamat bermodus menjalankan ritual penggandaan uang. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap nantikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Hoirina beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat.
Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.